mencari matahari di kegelapan malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segenap Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Ustadz Alif dan segenap takmir Masjid Jenderal Sudirman, bersyukur pada Allah pagi ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu, saudara sekalian di tanggal 4 bulan Syawal ini. Tak lupa saya menyampaikan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita kemarin Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukur kita di bulan Syawal ini diberi kesempatan untuk berkumpul seperti ini dalam rangka memelihara spirit Ramadan. Karena jarang sekali masjid yang mengadakan kuliah subuh di awal bulan Syawal seperti ini. Jadi ini perlu ditiru untuk tempat-tempat lain, karena memang Syawal sendiri itu secara bahasa adalah irtifa, artinya peningkatan. Jadi sebenarnya setelah kita Ramadan itu, kita ini posisi imannya ini sedang meningkat, karena selama sebulan kemarin kita ditarbiyah Allah lewat berbagai ibadah dari syam, qiyam, tilawah, sedekah dan amal kebaikan lainnya. Maka insya Allah amal kita ini sedang meningkat, dosa-dosa kita insya Allah sedang diampuni. Maka ini yang selanjutnya tugas kita ketika Syawal itu adalah memelihara spirit Ramadan. Ya ini yang perlu kita sosialisasikan ke masyarakat umum bahwa yang namanya lebaran itu bukan lubaran. Jadi lebaran dalam bahasa Indonesia itu sering diartikan sebagai lubaran. Sehingga sedikit banyak kita melihat masjid-masjid setelah masuk Syawal ini menjadi sepi. Ya. Kita bisa merasakan bagaimana jumlah sholat subuhnya, sholat isyanya terutama yang biasa Ramadan ini penuh, banyak yang mengalami penurunan. Inilah salah satu problem kita. Nah, hadirin sekalian, ibu bapak yang dimuliakan Allah, maka di awal ini saya mengingatkan kembali, ini pesan para ulama kita menyangkut bulan Syawal itu, pesan singkatnya adalah kun Ramadhaniyun, kun Robbaniyun walatakun Ramadhaniyun. Ya, jadilah kamu sekalian hamba Robbani, hamba yang senantiasa ingat taat ibadah kepada Allah dimanapun kapanpun. Jangan menjadi hamba yang sebatas taat di bulan Ramadan. Nah, ini satu kalimat pendek yang sangat penting untuk kita jadikan prinsip ketika kita selesai menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi, mari kita jaga spirit Ramadan, ya. Dan insya Allah dengan kuliah subuh seperti ini ya, Bapak Ibu insya Allah hari ini puasa Syawal ya Pak Bu, insya Allah ya. Jadi mungkin kemarin hari Jumat, Sabtu, Ahad ini berarti sudah 3 hari. Ya, mudah-mudahan selesai 6 hari secara langsung, ataupun kalaupun tidak secara berturut-turut bisa selang-seling, yang penting masih bulan Syawal. Nah, hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya diberi kesempatan mengisi kuliah subuh di masjid ini lewat Ustadz Alif
kemarin diberi temanya kaitan menyiapkan generasi milenial, gitu Ustaz, untuk menyongsong masa depan. Jadi menyangkut kaitan persiapan kita dalam menyiapkan generasi atau anak keturunan kita ini sebenarnya merupakan hal yang sangat penting sekali untuk kita kaji bersama. Terlebih hari-hari ini kita merasakan bahwa dunia ini sedang berubah. Ya. Dulu ketika usia kita yang sekarang usianya 40 ke atas, 50-an, 60, tidak pernah membayangkan bahwa dunia ini seperti sekarang ini. Ada perubahan loncatan teknologi komunikasi ditambah dengan situasi pandemi seperti ini. Ya, kita tidak membayangkan kehidupan yang seperti ini. Tapi ternyata ini menjadi kenyataan hari ini. Nah, maka menghadapi perubahan zaman dan situasi dan kondisi kenyataan yang sekarang terjadi ini, kita orang tua ini tentu harus menyiapkan ya betul-betul serius kaitan dengan anak keturunan kita, generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita. Nah, saya ingin mulai dulu pertama dari pengertian milenial. Ya. Ustadz Alif kemarin memberi tema tentang generasi milenial. Jadi kalau menurut para ahli, generasi milenial itu adalah generasi atau anak yang lahir pada tahun 80-an sampai 2000-an. Ya. Jadi ketika kita mendengar, oh ini generasi milenial, ini adalah mereka yang rentang usianya sekarang itu antara 17 tahun sampai 35 tahun. Itu namanya generasi milenial. Ya. Kalau bapak-bapak yang sudah sepuh ini milenial generasi kolonial. Ya. Jadi lahir pada saat penjajahan dulu ya Pak. Ya. Jadi kalau bahasa sederhananya disebut generasi Y, ya. Ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z. Ya. Yang milenial ini adalah mereka yang kategorinya generasi Y. Jadi generasi yang usianya rentangnya antara 17 tahun sampai 35 tahun. Di Indonesia ini dengan jumlah penduduk 255 juta, ya, kalau yang terbaru 257 juta, ini usia generasi milenial ini mencapai 81 juta Pak. Jadi udah hampir 40% ya, 35%-an lah. Jadi ini generasi yang sedang mendominasi di negara kita. Anak-anak yang usia 17 tahun sampai 35 tahun. Di bahasa lainnya sekarang Indonesia sedang menghadapi bonus demografi. Jadi untuk kelebihan SDM terutama usia-usia produktif. Ya, usia-usia produktif ini mereka ini yang sedang mempersiapkan diri ya untuk nanti menjadi pengganti-pengganti kita yang sudah 50, 60 itu nanti penerusnya adalah mereka yang sekarang 17 sampai 35 tahun. Maka berkaitan dengan kondisi kenyataan ini, kita sebagai umat Islam perlu untuk mengkaji kembali bagaimana konsep agama kita untuk menyiapkan generasi yang akan datang. Sebab kita semua punya harapan bahwa anak-anak biologis kita ini ke depan harus menjadi anak ideologis. Ya, maksudnya anak biologis, anak yang kita lahirkan
itu ke depan itu harus juga menjadi anak ideologis, menjadi penerus-penerus perjuangan kita. Ya, jangan sampai Bapak Ibu yang sekarang hari ini taat beragama, berjuang untuk agama, tapi anak-anaknya sendiri malah tidak peduli dengan agama. Nah, termasuk ini generasi milenial ini punya ciri. Mereka ini lahir ketika sudah ada peradaban TV berwarna, Pak Bu. Dulu Bapak Ibu, termasuk saya yang lahir tahun 75 itu mengalami TV hitam putih. Ya. Nah, mereka ini generasi milenial ini lahir itu sudah TV-nya sudah berwarna. Teknologi komunikasi sudah maju. Kemudian ditambah mereka sudah ada internet. Ya. Jadi sambungan internet ini yang kemudian mengkoneksi, menghubungkan ya berbagai macam hubungan, termasuk kaitan berbagai informasi itu mereka sangat mudah mengaksesnya. Nah, sehingga mereka ini cenderung orang-orang generasi milenial ini, anak-anak generasi milenial ini, mereka sangat akrab dengan gadget, ya, dengan medsos. Mereka hampir tidak bisa dipisahkan kesehariannya, ya. Ya, termasuk mungkin juga akhirnya menular ke bapak-bapak ibunya, ya. Jadi ada ciri yang disebutkan oleh para ahli generasi milenial ini, mereka cenderung tidak terlalu peduli dengan kondisi lingkungan sekitar, karena mereka sudah asik dengan dunianya sendiri. Dengan dunia medsos, dengan dunia internet, ya, browsing berselancar dengan dunia luar dia tahu, tapi kadang dengan lingkungan sekitar tidak tahu. Ya, mereka cenderung komunikasinya komunikasi dengan teknologi. Jadi jarang seperti kita yang masih suka ngobrol-ngobrol kalau ketemu. Mereka itu kalau ketemu ya pegang HP masing-masing. Ya, jadi generasi menunduk, Pak. Jadi senangnya begini pegang HP. Mereka kuat sekali untuk berjam-jam berhubungan, bermain medsos. Nah, termasuk dalam kehidupan beragama, akhirnya juga mereka mencari tahu tentang ilmu-ilmu agama itu ya dari internet. Jadi orang anak-anak milenial itu kalau pengen tahu sesuatu ya tinggal tanya di Google, cari di YouTube. Nah, sehingga bagi mereka kadang ketika ada sebuah pengajian, temanya apa? Temanya Isra Mi'raj. Nah, mereka di rumah sudah lihat dulu Isra Mi'raj apa? Oh, ngerti, harus sampai lu pengajian lah. Nah, ya. Paling sing dibahas ini. Jadi mereka sangat pragmatis sekali. Nah, makanya menghadapi kondisi kenyataan seperti ini, kita orang tua itu betul-betul harus ekstra ya untuk melakukan pembinaan, pendidikan, ya, tarbiyah kepada anak-anak kita. Nah, yang utamanya tadi kita prinsipnya anak biologis kita harus juga menjadi anak ideologis kita. Ya, jangan sampai seperti pepatah, ya, buah jauh dari pohonnya, jatuh jauh dari pohonnya. Jangan sampai orang tuanya rajin ibadah, berjuang agama, anaknya malah sebaliknya. Nah, tentu ini tidak kita inginkan. Nah, hadirin sekalian, ibu bapak yang dimuliakan Allah, landasan ayat atau dalil kenapa kita harus memperhatikan generasi penerus, kita baca surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhsaladina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ya. Jadi kita ini diingatkan oleh Allah, jangan meninggalkan generasi yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Ya. Ini tafsir lemahnya ini kan nanti banyak, lemah iman, lemah ekonomi, lemah fisik, lemah akidah, ya, lemah ilmunya. Ya.
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ini ayat ini dulu sering menjadi ayat untuk kampanye program KB, Pak. Dulu zaman Orde Baru ya. Jadi dulu BKKBN kalau ingin mengajak umat Islam ikut KB itu salah satu ayatnya ini. Jadi Bapak Ibu anaknya cukup 2 saja, yang penting pintar, ya sehat, ya daripada anaknya akeh betembriang. Karena nggak boleh oleh Allah meninggalkan generasi lemah. Ya. Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, menyangkut ya generasi yang akan menjadi penerus kita ini banyak sekali konsepnya. Bagaimana ciri atau apa yang menjadi karakter generasi milenial yang Islami, ya. Mereka yang punya kepribadian Islami bagaimana? Nanti kita bahas. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali ke Al-Quran lagi. Kalau tadi dalil supaya kita punya perhatian serius terhadap generasi penerus, kita juga perlu memahami tentang posisi anak di dalam Al-Quran. Jadi kita ini semua insya Allah rata-rata sudah usia 40 ke atas, yang sudah punya generasi, punya anak, bahkan sudah ada yang punya cucu di sini. Nah, ini kita perlu tahu Quran memandang anak itu sebagai apa saja. Nah, di Quran itu setidaknya menyebut anak itu dalam 4 tipologi. Ya, 1, anak itu disebut dengan zinatul hayat. Al-malu wal banuna zinatul hayat. Jadi harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Maka ketika seorang laki-laki perempuan menikah, salah satu tujuan pernikahannya itu adalah dia pasti ingin punya keturunan, punya anak. Karena ketika punya anak itu merupakan satu kebanggaan, seperti halnya perhiasan, ya, yang membanggakan bagi suami istrinya. Ya, maka kalau ada suami istri belum diberi karunia anak, biasanya mereka akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana punya anak. Ya, okay. Zinatul hayat, menjadi kebanggaan. Anak menjadi perhiasan dunia. Kemudian yang kedua, Al-Quran ketika menyebut anak itu adalah dengan tipologi sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Nah, fitnah ini jangan diartikan seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan fitnah itu tuduhan palsu. Wah, saya nggak mencuri, difitnah mencuri. Nah, di fitnah dalam bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran ini punya berbagai macam arti tergantung konteksnya. Nah, di dalam konteks ini al-malu wal banuna zinatul haya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa harta dan anak itu fitnah, itu bisa bermakna adalah al-ibtila wal ikhtibar, yaitu ujian dan cobaan. Jadi kita yang sudah diberi karunia anak, itu kan dalam kenyataan keseharian itu, anak itu bisa menjadi ujian dan cobaan orang tuanya. Karena ada anak itu kemudian menjadikan orang tuanya itu malah lebih dekat dengan Allah. Karena apa? Anaknya senantiasa ya malah sering ngingatin orang tua, ya. Anaknya soleh, berprestasi sehingga membanggakan orang tua senang. Tapi sebaliknya ada anak yang kemudian malah membuat orang tua itu senantiasa resah, gelisah, takut, khawatir karena apa? Kelakuannya selalu mencoreng nama orang tua. Jadi anak itu ujian. Jadi anak itu perhiasan, yang kedua ujian, yang ketiga di dalam Al-Quran, anak itu bisa menjadi musuh, Pak. Dalam surah At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara pasangan hidup kamu. Ini saya pakai terjemahan kontemporer. Kalau terjemahan Quran Debat Kemenak itu biasanya kalimat azwajikum itu diartikan istri-istri ya. Ya, misalnya doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Tuhan kami anugerahkanlah kami istri-istri dan keturunan. Jadi kalau terjemahan kontemporer ini kurang pas ya. Kenapa hanya disebut istri-istri? Ya, itu yang lebih tepat azwaj itu adalah pasangan hidup. Jadi seorang istri juga bisa berdoa Rabbana hablana min azwajina ya, karena dia minta supaya suaminya juga soleh ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, wahai orang beriman, sesungguhnya di antara pasangan hidup kamu, wa auladikum, dan anak-anak kamu, aduwalakum, ada yang menjadi musuh bagi kamu, fahdaruhum, maka berhati-hatilah kamu. Wa in ta'fu wa tasfahu wa innallaha ghafurur rahim. Tapi jika engkau memaafkan, berlapang dada ya, mengampuni, maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini juga ayat yang penting untuk kita Pak orang tua Pak. Bahwa kenapa di situ wa in ta'fu wa tasfahu? Karena ternyata salah satu siklus kaitan dengan anak soleh dan anak tidak soleh itu tergantung sikap orang tuanya Pak. Tergantung sikap orang tua. Jadi kalau ada anak nakal, anak bandel, orang tuanya tidak ridho dengan kelakuan anak, maka Allah tidak akan ridho dengan anak itu. Maka anak itu akan selalu nakal karena tidak dapat ridho dari orang tua dan tidak dapat ridho dari Allah. Makanya kita orang tua itu betul-betul dituntut berlapang dada dan harus mudah memaafkan kesalahan anak. Karena rumusnya ketika anak itu mendapat ridho dari orang tua, Allah akan ridho. Ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ini memang ujian berat bagi orang tua ketika anak ya selalu bikin masalah, selalu nakal, selalu macam-macam. Ini orang tua tetap harus berlapang dada untuk memaafkan kesalahan anak ya. Memaafkan, tapi jangan lupa juga untuk selalu mendoakan. Ya, nanti kita sedikit kaji lagi kaitan ini. Ada kisah ketika ada orang tua itu mengadu kepada seorang ustadz, ya ustadz, anak saya ini luar biasa selalu bikin masalah. Jadi saya orang tua itu sudah judik lah kalau bahasa Tegalnya menghadapi anak ini. Sudah dinasehati, sudah di macam-macam, tapi tetap saja. Nah, ustadz ini memberi satu nasihat begini Pak Bu. Ini kan yang berkeluh kesah ibu ya. Coba ibu pernah enggak ya mendoakan anak itu? Ya, dengan cara ibu bangun malam ketika anaknya tidur, ibu tahajud di samping anaknya ya, dan ibu berdoa. Doanya agak dikencengkan sedikit supaya anaknya dengar. Doa supaya Allah berilah kami anak keturunan yang soleh, jadikanlah anak saya anak yang soleh, dengan pakai bahasa Indonesia supaya anaknya ngerti. Nah, ternyata setelah dipraktekkan oleh ibu itu, ibunya bangun malam tahajud, dia melakukan sholat di samping anak yang sedang tidur. Ibunya di situ betul-betul ndonga serius sambil depen-depen nangis mendoakan anaknya. Anaknya itu ternyata mendengar ibunya mendoakan dia. Dari situ anaknya akhirnya betul-betul berubah, bahwa selama ini ibunya itu betul-betul menginginkan dia jadi anak yang soleh. Itu salah satu. Makanya wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, yang keempat, tipologi anak di dalam Al-Qur'an itu adalah qurrata ayun.
anak itu menjadi penyejuk hati, penyejuk mata, penyejuk hati. Ya. Jadi ini yang ada di dalam surat Al-Furqan 74. Doanya ibadur rahman, hamba-hamba terkasih adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini Pak Timbul ya, Pak? Pak Timbul bukan? Bukan Pak Timbul dari Brebes. Bukan ya? Oh, apa? Saya kira Pak Timbul yang dari Brebes. Oh, dari Jogja, Pak. Joko Karyan, masyaallah. Iya, soalnya pakai mask nggak kelihatan, Pak. Jadi sekali lagi saya ulangi, tipologi anak itu ada 4. Ini Pak Kepala Sekolah juga hadir. Nah, ya. Jadi anak itu tadi ada 4 di dalam Al-Quran sebagai zinatul hayat, perhiasan, sebagai fitnah, ujian, sebagai musuh, aduun, ya, dan sebagai qurrata'yun, ya. Ini tipologi anak di dalam Al-Quran. Nah, tentu kita semua mengharapkan tipe anak itu adalah yang keempat tadi, qurrata'yun, ya. Tidak ada orang yang ingin anaknya itu menjadi musuh, ya. Jadi kita berlindung jangan sampai anak kita tadi hanya anak biologis tapi tidak anak ideologis. Ya, karena ada Pak Ibu, anak sudah dididik, dibesarkan, dikuliahkan, barang wis gede kuliah murtad gara-gara apa? Ikut pacarnya. Ini ada kasus nyata di Tegal seperti itu. Jadi betapa kecewanya orang tua ketika anaknya itu ternyata pindah agama. Ya, ini betul-betul kita sebagai orang tua itu harus ekstra ya dalam melakukan pendidikan, pembinaan, ya, pengawasan terhadap anak. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya ketika kita sudah mengerti bahwa Allah memerintahkan kita memperhatikan anak, kedua tipologi anak di Al-Quran ada 4. Nah, yang selanjutnya langkah apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua ya dalam membentuk pribadi anak, ya. Jadi anak yang punya kepribadian Islami itu bagaimana kita orang tua langkah-langkahnya. Nah, saya mengacu kepada kitab yang dikarang oleh Dr. Nasih Ulwan. Ya, beliau mengarang buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Ya. Jadi langkah pendidikan terhadap anak, ya, itu yang pertama itu adalah tarbiyah bil qudwah. Tarbiyah bil qudwah itu artinya apa? Pendidikan dengan keteladanan. Keteladanan. Jadi kita orang tua punya obsesi, punya keinginan, punya cita-cita jadi anak kita anak yang soleh, ya, anak yang ibadahnya rajin, akidahnya lurus, akhlaknya baik, ya, pintar dan lain sebagainya. Itu harus dimulai dari kita sendiri sebagai orang tua. Harus dimulai dari orang tua, bil qudwah, dengan keteladanan. Jadi contoh sederhana lah Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Misalnya kita nonton TV, kemudian terdengar suara adzan atau main HP lah ya yang sedang tren sekarang. Kita sebagai orang tua asik main WA atau main medsos misalnya. Ada adzan di masjid. Ya, misalnya kita orang tua kemudian melihat anak ya suruh ke masjid. Ayo anak-anak ke masjid, tapi bapaknya dolanan HP bae. Ya, ibunya apa bapaknya lah. Jadi ngongkon anak tapi orang tuanya tidak melakoni. Kira-kira bagaimana anak sekarang akan menjawab? Bapak pe orang mari masjid kak. Nah, ya, jadi kata Ustaz Alif apa? Gerobak dipakoni apa? Gerobak bodol dipakoni. Ya. Bisa ngobrol orang yang lakoni. Nah, ini jangan sampai
kita melakukan seperti itu, ya, punya cita-cita, punya anak soleh, tapi anak kita tidak diberi contoh, ya. Jadi anak kita ini, terutama yang masih usia SD dan TK, itu mereka adalah ahli kopas, ya, ahli kopas dalam arti mereka itu orang yang paling mudah meniru dari apa yang dilihat dan didengar. Jadi ketika orang tuanya rajin sholat ke masjid, rajin ngaji Quran, ya, rajin ikut pengajian, itu anaknya sangat gampang ikut apa yang dilakukan orang tua. Ya, ibu bapak pasti merasakan sendiri. Ya, nah, bagaimana kalau di rumah bapak ibu sering ngaji, maka anaknya lama-lama pun ketika kita ayo ngaji, begitu saja langsung ikut ngaji, karena melihat bapaknya pun ngaji. Ya, tapi kalau kita cuma ngongkon-ngongkon tapi tidak memberi contoh, maka kita tidak akan berhasil mendidik anak. Nah, sehingga yang pertama langkahnya adalah bil qudwah, tarbiyah bil qudwah. Yang kedua, pendidikan anak itu adalah tarbiyah bil ada, pendidikan dengan pembiasaan. Jadi anak-anak di dalam konsep agama kita ini memang harus dibiasakan dari kecil, Pak, untuk melakukan ibadah. Kata Rasul, muru auladakum bisalah wa hum abna'as sinin. Suruhlah anak-anakmu sholat ketika mereka sudah usia 7 tahun. Bahkan oleh Rasul dipukul pun nggak apa-apa kalau 10 tahun nggak mau sholat. Kenapa Rasul kok tegas begitu? Karena memang kaitan dengan ibadah, terutama sholat, kalau tidak dibiasakan dari kecil, ini nanti ke depan itu sangat susah, berat, Pak. Ya. Jadi jangan sampai kita orang tua ini punya terlalu belas kasihan kepada anak. Misalnya anak-anak subuh, bapaknya panduga, ibunya orole aja dibuka, Pak, melas. Lagi bengi turune kaya kebengen kas ngerjain PR. Nah, ketika masih SD akhirnya tidak dibangunkan subuh. Barang wis SMP juga seperti itu. Aja dibuka, Pak, melas, ya, lagi bengi anak tugas, ya, yang kesel, ya, satang ini baik. Nah, akhirnya SMA seperti itu lagi, apalagi SMA tugasnya banyak. Nah, sampai kemudian dia menikah pun akhirnya tidak terbiasa bangun subuh karena dari kecil tidak terbiasa dibangunkan orang tua untuk subuhan. Nah, makanya ada satu kaidah. Jadi supaya menjadi manusia luar biasa itu, ya, prinsipnya itu yang pertama dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, luar biasa. Ya. Ingat, Pak Haji, santai ya. Apa tadi, Pak? Iya, dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, luar biasa. Jadi anak itu ternyata dalam hal kebiasaan baik, terutama ibadah, sholat terutama ini, itu memang harus dipaksa, ya, dipaksa. Sekalipun dia merasa terpaksa, jangan punya anggapan kon ibadah ora diterima soalnya terpaksa. Nggak usah, karena anak ya mesti terpaksa sholat, nggak apa-apa. Dipaksa, terpaksa, nanti dia bisa, nanti terbiasa, nanti baru luar biasa. Nah, makanya konsep Nabi itu dari kecil 7 tahun itu harus dibiasakan, ya. Jadi muru auladakum bisalah, suruhlah anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Ya. Jadi yang kedua sekali lagi bil ada, pembiasaan, ya, termasuk pembiasaan untuk melakukan sedekah itu juga dari kecil. Ya, ketika Jumatan bocah diwein sanggup nggo nyelengi gitu. Jadi nanti anak itu terbiasa untuk sedekah, infak, ya. Kemudian yang ketiga,
ketika orang tua sudah memberi contoh, memberi pembiasaan, jangan lupa yang ketiga tarbiyah bil mauidhah. Mauidhah itu dengan nasihat, Pak. Jadi kalau menurut ahli parenting, ini para psikolog yang fokus bagaimana memperhatikan pendidikan anak dan orang tua. Ini ada satu kalimat bagus, Pak. Jadi jangan menjadi ayah bisu. Jangan menjadi ayah bisu. Maksudnya apa, Pak? Kita ini sebagai bapak, ini terutama ya. Ini ternyata di Al-Qur'an disebutkan dialog anak dan orang tua itu ada 16 kali. Ternyata yang 14 kali itu adalah dialog bapak dan anaknya. Jadi antara bapak dan ibu dan anak itu lebih sedikit, Pak, kalau di Quran, Pak. Lebih banyak bapak dengan anaknya. Jadi hikmahnya apa di sini, Pak? Kita sebagai bapak, ayah, abi itu dengan anak itu harus lebih banyak komunikasi dan interaksi. Ya, sementara ini kita punya pandangan bocah ya urusannya ibu. Jadi dipasrah maring ibu, bapak tugasnya goleti duit. Seakan-akan anak pendidikan anak itu urusan ibu. Kita nggak punya kewajiban mendidik anak. Ini perlu diluruskan. Ternyata di Al-Quran dialog orang tua justru yang banyak itu adalah antara bapak dan anak, Pak. Ya, Nabi Yusuf, ya, Nabi Yakub dengan Yusuf, Nabi Ibrahim dengan Ismail, Luqman dengan anaknya, ya, Ibrahim dengan Ismail, ya. Itu bapak dengan anak memberi nasihat, memberi pesan, ya, memberi mauidhah. Ya, sementara ini kita sering punya anggapan pendidikan itu tanggung jawab ibu. Makanya saya punya sekedar gambaran contoh, Pak. Ini percontohan yang bisa kita lihat dalam binatang. Ya. Jadi orang tua ini sebenarnya kan sama-sama punya tanggung jawab bapak ibu untuk mendidik anak. Tapi dalam kenyataan tidak seperti itu. Maka saya ada tipe binatang yang bisa kita ambil pelajaran, Pak. Yang pertama tipe bebek, Pak. Di sini banyak bebek ya, margadana ya. Ya. Mas siapa yang pelihara bebek? Mas Sahwi ya. Dia punya bebek jantan betina. Ya, ngenduk. Ya, Bapak Ibu tahu lah di sini bebek ngenduk. Ada enggak telur bebek sing diremi ana ora, Pak? Hah? Sing diremi maksudnya supaya netes. Ana ora bebek ngeremi endoke? Laka ya, Pak. Nah, ini sebagai contoh, ada dalam hidup ini laki-laki perempuan, suami istri menikah, punya anak, ya. Tapi baru punya anak, anaknya orang diurus. Ya, bapaknya orang ngurus, ibunya orang ngurus. Jadi kalau ada orang rumah tangga seperti itu, dia kategorinya tipe bebek. Ya. Jadi bisa ngendok, tapi orang bisa miara ndoke. Ya. Di sana orang ngerti kalau bebek itu nggak ngeremi. Hah? Iya, yang ngeremi, iya. Jadi seperti orang tua punya anak, seakan-akan anaknya itu urusan sekolah. Jadi pendidikan dianggap urusannya sekolah. Orang tua tidak ada urusan dengan pendidikan anak. Itu berarti tipe bebek. Yang kedua tipe ayam, Pak. Ayam jago bebon kawin ngenduk. Ya. Begitu ngenduk, sing ngurusin ndoke siapa, Pak? Bebone. Begitu netes dadi pitik, sing ngurusi pitiknya siapa, Pak? Bebon. Jagone maring ndi, Pak? Nah, ada dalam hidup tipe keluarga seperti ayam, Pak.
Ya, suami istri menikah, punya anak, begitu anaknya lahir, tumbuh, ya, sing ngurusi pokoknya wong wadon terus. Ya, sing lanangnya maring di kleyoben ya. Ora urusan karo anak. Ya, agar ayam bahkan jago kawin maning karo babon liyane nang ngarepe babone mantannya lah. Nah, ini jangan sampai ya, Pak. Kita punya anggapan pendidikan anak itu hanya urusan ibu. Kalau seperti itu berarti tipe yang ngomong ibu ya, Pak, ya, Pak, Bapak. Nah, yang ketiga, ibu bapak pernah lihat burung dara. Ini hati-hati ya, sering dolanan dara. Ya, burung dara lanang wadon begitu pan ngendok itu yang menyiapkan sarangnya itu siapa, Pak? Kerjasama, Pak. Ya, contohnya betina itu pokoknya menyiapkan sampai ngendok, begitu ngendok diremi, yang ngeremi siapa? Dua-duanya. Begitu netes dan dipiyik, sing makani siapa, Pak? Dua-duanya, Pak. Jadi dara itu simbol kesetiaan. Nah, akhirnya karena setianya godolanan klepekan, ya, karena saking setianya, walaupun dari jauh itu dia bisa melihat bahwa itu pasangannya. Dia tidak mau ke lain hati. Jadi merpati tak pernah ingkar janji. Termasuk dalam urusan anak, dara lanang dara wadon itu nyusui loro-lorone, Pak. Jadi ngeloloh ya. Iya, karena saya dulu waktu kecil pernah miara dara. Ya, jadi memang dara kerjasamanya hebat ini. Kalau sudah pasang itu klepek, dua anak pun kerjasama miara anaknya. Nah, itulah yang perlu kita contoh, Bapak Ibu. Jadi pendidikan anak itu sekali lagi itu tanggung jawab kita bersama orang tua. Antara ayah ibu, bapak ibu itu harus punya betul-betul tanggung jawab. Jangan sampai hanya diserahkan ke orang tua atau hanya diserahkan ke sekolah. Ya, seakan-akan kita tanggung jawab sekolah. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, itu yang ke tadi tarbiyah bil qudwah, tarbiyah bil ada, tarbiyah bil mauidhah. Ya. Jadi orang tua kita ini di samping memberi contoh, memberi pembiasaan, juga harus sering memberi nasihat, Pak. Di Luqman itu, di dalam surat Luqman itu kan banyak pesan-pesannya, Pak, kepada anak. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Ya bunayya innahu intakum misqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Itu pesan kaitan akidah, pesan kaitan ibadah, pesan kaitan akhlak. Itu orang tua itu harus betul-betul mengkomunikasikan kepada anak. Jadi, nak, kamu jadi anak Abi harus betul-betul serius kalau masalah akidah. Jangan sampai berbuat syirik. Ya, pakai bahasa yang bisa dipahami. Ya, jangan pakai bahasa Arab, nanti dia nggak paham. Ya, ya. Si syirik si apa, Pak? Ya, kamu misalnya ke dukun, minta tolong ke dukun itu syirik. Ya, minta apa-apa ke Allah. Ya, kemudian kamu harus tahu bahwa dimanapun kita berada itu Allah pasti melihat. Inna intakum misqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihi. Apa yang kita lakukan sekalipun tersembunyi, walaupun itu kecil, itu akan ada balasan dari Allah. Jadi kamu nggak boleh umpet-umpetan. Lah kau wong tua nyolong bapak. Nah, itu harus dikasih tahu anaknya. Ya. Dalam situasi yang santai, nggak usah tegang-tegang, nggak usah kayak pengajian. Nah, sini enggak dengar assalamualaikum warahmatullahi, nggak usah begitu. Dalam kondisi yang santai. Ya, paling senang itu anak itu dikasih nasihat ketika sedang bepergian, Bapak Ibu. Kalau lagi di mobil bareng-bareng, ya, itu anak-anak itu dalam situasi yang senang, kasih nasihat-nasihat, Pak. Ya.
daripada ngerokok dangdutan, daripada ya itu anak itu nanti membekas anaknya. Ternyata dulu saya pernah dikasih pesan orang tua seperti ini. Nah, makanya orang-orang yang sukses itu rata-rata dia punya memori ucapan orang-orang tuanya. Dulu orang tua saya pernah memberi pesan, ya harus sering berbagi, harus saling tolong menolong, harus peduli. Akhirnya dia mempraktekkan. Apalagi kalau orang tuanya ternyata sudah meninggal, dia ingat betul pesan orang tuanya. Nah, makanya kita orang tua jangan jadi ayah bisu, ya jangan menjadi ayah yang menengtok nenguma meneng, ya orto ngobrol karo anake. Nah, maka perlu bil mauidho. Ya. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4 itu tarbiyah bil mulahadhah. Pendidikan dengan perhatian. Jadi orang tua itu apalagi di zaman sekarang, ya ini tadi saya sampaikan anak-anak sekarang generasi milenial itu lebih akrab dengan medsos, dengan HP, dengan internet. Orang tua itu jangan hanya merasa bangga, bocahku saiki bisa internetan, wis dolanan HP, ya. Berarti wis kekinian, ya, wis modern. Nah, tidak tahu kalau yang dilihat itu hal-hal yang negatif, karena di sini ini bisa menjadi sumber fitnah. Ya. Maka ada yang menyebut ini adalah setan gepeng. Setan gepeng. Karena di sini ini juga banyak hal-hal yang negatif, di samping positifnya ada, negatifnya juga banyak. Nah, anak-anak ini ya seharian main game, seharian nonton YouTube. Orang tua harus tahu game apa yang dimainkan, YouTube-nya apa yang dilihat. Ya, ini memang sekarang betul-betul orang tua harus ekstra. Nggak boleh anak itu HP-nya itu dikunci, Pak. Kalau ada anak merahasiakan HP-nya, orang tua nggak bisa mengakses, ini juga perlu kita waspada. Ada apa? Apa yang dirahasiakan? Ya, jadi memang ini berat sekarang jadi orang tua, Pak. Karena apa? Saya ini karena pandemi pembelajaran dengan daring, ya PJJ, pembelajaran jarak jauh, semuanya harus pakai HP, pakai laptop, pakai. Jadi belajar 1 jam, main game 5 jam. Ya, kok tang lagi dilarui alasannya lagi belajar online, Pak. Ya. Jadi ini ya ini Pak Guru, Pak Sekolah, Pak Riswanto mungkin pengalaman bagaimana menghadapi anak-anak STM ya, SMK ya. Itu pengawasan itu harus ekstra ya. Kalau beliau tanggung jawabnya kan hanya di sekolah ya. Selain di sekolah tanggung jawabnya wong tua ya. Nah, kita orang tua ini betul-betul harus punya perhatian ya, termasuk kalau kita punya anak yang sudah kuliah, Pak, di luar kota ya. Ini anak saya baru mau kuliah tahun ini ya. Jadi saya sudah pesankan kalau kuliah pilih kos ya yang betul-betul kondusif. Termasuk dulu orang tua saya ini punya pesannya begini, Pak, ketika saya kuliah di Ciputat sama di Bandung, itu pesannya satu, Pak. Saya ingat terus, Pak. Pesannya apa? Silakan cari kos terserah, asal yang dekat masjid. Dekat masjid, Pak. Iya. Itu pesan orang tua saya. Sampai akhirnya ketika di Bandung itu saya cari kos. Itu pokoknya prinsipnya perke masjid di situ. Pokoknya masjid patokannya nanti di situ ada kos-kosan enggak. Ya. Akhirnya saya dapat waktu itu ada teman yang mengarahkan ada kos, ini bukan hanya masjid tapi ada pesantrennya. Di mana? Di Geger Kalong. Ya, ternyata tempatnya Agim, Pak. Jadi saya kos akhirnya di situ. Kamar kos saya dengan masjidnya Agim Darut Tauhid itu hanya dibatasi tembok, Pak. Jadi ini tembok, di balik tembok ini kamar saya, Pak. Saya akhirnya betah, Pak, di situ, Pak. Karena apa? Apa yang disampaikan Agim di masjid, pengajian dari kamar krungu, Pak. Jadi kalau lagi ya pengen ngerokok nane santai ya sing kamar kalau ngeleleng krungu.
ya. Tapi kalau sholat tak ke masjid ya. Jadi orang tua sekalipun anaknya sudah besar, sudah kuliah, itu harus selalu dikontrol, perhatian, ya, perhatian kegiatannya apa, ya, aktifnya di mana, kemudian teman-temannya siapa, ya kita sekedar tahu. Jangan sampai orang tua kaget, orang kuliah jebule balik wis duwe bojo, ya. Ya, ada ya Pak kasus seperti itu Pak. Karena ternyata dia ikut gerakan ya satu kelompok ya yang menyatakan bahwa nikah ya orang izin orang tua apa sing penting izin usdate. Nah, jadi ini orang tua sering kaget ya karena awalnya kurang perhatian. Nah, yang kelima tarbiyah bil uqubah, pendidikan dengan hukuman. Jadi orang tua itu diberi hak untuk memberi hukuman kepada anak. Ketika anak sudah diberi contoh, diberi pembiasaan, diberi nasihat, diberi perhatian, kok masih melanggar, maka harus ada hukuman. Dalam ilmu motivasi itu ada reward and punishment. Ketika dia berhasil, ya, sukses, kita kasih hadiah. Tapi kalau dia melanggar, harus dihukum. Termasuk yang tadi saya contohkan, misalnya kita pengen anak-anak itu jangan kecanduan HP, bagaimana caranya? Ya, maka memang bagusnya dibuat kesepakatan bersama antara orang tua dan anak. Nah, orang tua itu tidak melarang kamu main HP, tidak melarang kamu main game, tapi orang tua itu ingin mengendalikan, membatasi, jangan sampai kamu kecanduan. Soalnya kalau sudah kecanduan itu berobatnya susah, ya. Jadi ini banyak kasus rumah sakit jiwa itu menerima anak-anak yang sudah kecanduan gadget. Dia tidak bisa melepas. Pokoknya kalau ininya diambil, kayak wong sakau, nangis ngamuk ya kayak. Nah ini kalau orang tua membiarkan anak pokoknya apa yang diinginkan di losnaba ya, ini bisa kecanduan berat. Maka yang bagus itu idealnya punya kesepakatan Pak. Silakan main HP tapi dibatasi jamnya atau waktunya. Jadi tidak dibebaskan 100%. Nah, kalau melanggar bagaimana? Silakan tentukan hukumannya apa yang kamu mau. Ya. Jadi anak itu tahu kalau dia melanggar nanti dapat hukumannya ini. Ya. Itu kalau Bapak Ibu bisa melakukan itu sangat bagus sekali. Jadi kita tidak melarang sama sekali anak main HP, tapi kita kendalikan, kita batasi. Nah, itu Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Jadi pendidikan anak di dalam agama Islam, saya ulangi lagi, meliputi bil qudwa, ya, contoh teladan. Yang kedua bil ada, pembiasaan. Yang ketiga bil mau'ido, nasihat. Yang keempat bil mulahado, perhatian, ya, controlling, ya, jangan sampai lepas kontrol. Yang kelima bil uqubah, hukuman. Nah ini juga jangan sampai terjadi. Ini mungkin juga untuk kepala sekolah bisa berlaku. Kita menghukum anak atau siswa padahal sebelumnya belum pernah diberi contoh atau nasihat atau penjelasan. Ini yang sering terjadi juga. Orang tua tiba-tiba menghukum anak dengan hukuman yang sangat keras, tapi sebelumnya belum pernah dikasih tahu dulu aturannya. Ya, anaknya kaget tuh, jadi langsung dihukum. Ya, ternyata dianggap melanggar. Harusnya dikasih tahu dulu. Kalau kamu melanggar seperti ini, hukumannya ini. Ya, jadi hukuman itu hukuman yang mendidik. Ya. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita orang tua punya tanggung jawab besar untuk masa depan anak-anak kita, karena anak itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan.
anak juga investasi kita, karena ketika kita sudah meninggal, salah satu pahala yang akan terus mengalir adalah waladun soleh yad'ula, anak soleh yang mendoakan kita. Nah, menciptakan anak soleh tidak cukup hanya dengan ikhtiar fisik seperti tadi, tapi juga harus dengan doa. Ya, doanya ada dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa ya Pak, Bu? Ya, nanti dihafal surat Al-Furqan 74. Juga ini ada doa yang dikhususkan untuk kita-kita yang sudah masuk usia 40 tahun, Pak, Bu. Ya. Jadi kita yang sudah usia dewasa disebut di dalam Al-Qur'an Al-Ahqaf ayat 15, hatta idza balahu asyuddahu wa balau arba'ina sana. Ya. Jadi doa ini oleh Allah dispesifikasikan khususnya bagi yang sudah masuk usia dewasa, usia 40 tahun, karena rata-rata hidup manusia itu puncaknya adalah 40 tahun. Sudah matang emosinya, sudah matang fisiknya, ekonominya, termasuk sudah punya keturunan. Nah, doanya di sini adalah Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi doa orang-orang yang sudah 40 tahun ini, yang pertama minta diberi kesadaran bersyukur. Jangan sampai usia sudah 40 tahun, sudah menikmati hidup sepanjang 40 tahun, kita menjadi orang yang kufur nikmat. Ya, maka kita harus minta, ya Allah, berilah saya kesadaran bersyukur atas semua nikmat yang Kau berikan padaku dan kepada kedua orang tuaku. Karena kenapa aku sampai usia 40, itu diantaranya faktor orang tua. Maka kita perlu bersyukur Allah memberi nikmat kepada orang tua kita. Ya, jangan sampai merasa aku sukses karena hebat sendiri. Bukan. Salah satunya jasa orang tua. Kemudian wa anak mala sholihan tardahu, usia 40 tahun, usia dewasa, mohon kepada Allah, ya Allah, berilah aku kemampuan beramal soleh yang Kau ridhoi. Sudah usia dewasa, sudah punya keturunan, maka hendaknya harus bersemangat beramal soleh. Karena menurut ulama, usia 40 tahun itu adalah ibarat sudah masuk asar sebelum maghrib, Pak. Jadi kematian itu maghrib, ketika sudah masuk 40 ke wis mlebu asar. Antara asar karo maghrib ora suwe, Pak. Akmaru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku kata Rasul hanya antara 60 70 dan hanya sedikit yang lebih dari itu. Maka ketika sudah masuk 40, ya, kita harus mohon diberi kemampuan beramal soleh yang banyak. Kemudian doa yang sambungannya adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah keturunanku. Ya. Ini maksudnya doa yang saya maksud di sini, orang yang sudah punya keturunan, punya anak, punya cucu, jangan lupa doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita supaya menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat padamu. Usia 40 kayak usia yang harus memperbarui taubat. Ya, ibaratnya masa anak-anak, masa remaja, masa pemuda sudah lepas. Ini masa yang serius. Ya, tubtu ilaika wa ini minal muslimin, dan sesungguhnya aku berserah diri kepadamu. Inilah hadirin yang sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi doa penting sekali supaya generasi anak-anak kita ini menjadi qurrata a'yun, menjadi generasi yang soleh-soleha, menjadi generasi ya dzurriyyah thayyibah. Ya, di samping tadi ikhtiar kita ya melakukan pendekatan dengan tarbiyah pendidikan, ya, memberi contoh, memberi pembiasaan, memberi nasihat, memberi perhatian, ya, memberi hukuman, itu adalah salah satu ikhtiar kita.
Tapi semuanya tidak lepas dari kehendak Allah, karena di Al-Qur'an juga dicontohkan sekelas nabi saja itu punya anak yang membangkang, yang tidak taat. Seperti Nabi siapa, Pak? Nabi Nuh, yang namanya Kan'an, anaknya itu tidak mau ikut kapal bapaknya, ya. Kemudian siapa lagi? Nabi Lut, itu punya istri yang membangkang. Maka di surat At-Tahrim, Bapak Ibu nanti ini sebagai penutup bisa dibaca di surat Tahrim, ada tipologi-tipologi keluarga. Ya. Ternyata di Quran itu sudah dijelaskan, Pak, dan ini sesuai dengan kehidupan nyata, Pak. Match, Pak. Ada tipe keluarga Fir'aun, di mana istrinya soleha, suaminya sebaliknya, Pak. Ya, istrinya namanya Asia. Dia taat, soleha, tapi suaminya wala, ya. Ada keluarga yang seperti itu. Bojone aktivis pengajian, lanange aktivis kopiokan. Yang kedua, ada tipe Nabi Lut yang tadi saya sebutkan. Suaminya ahli ibadah, tapi istrinya LGBT. Ya. Jadi kalau ada suaminya kayak gini, aktif pengajian, lanange wadone jebule, ya. Ya orang gendah lah, ahli maksiat. Ini berarti tipe Nabi Lut. Yang ketiga itu tipe Abu Lahab. Dia lakasing dikalam, lanang wadone lakasing beres. Jadi antara suami istri nggak ada yang taat, dua-duanya. Ya. Yang keempat, yang ideal disebut di situ adalah tipe keluarga Imron. Maka namanya diabadikan Ali Imron. Karena dari keluarga Imron ini kemudian lahir Maryam, Maryam lahir Isa. Jadi antara simbahe, wong tua, putune, anaknya semuanya soleh-soleh semua. Nah ini yang ideal. Makanya kita juga mohon supaya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi yang baik bukan hanya anaknya tapi juga pasangan hidup kita. Ya. Demikian kajian kuliah subuh pagi ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang lebar ngalor ngidul ya. Jadi mohon dimaklumi. Al-afu minkum, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.